Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia-Nya, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung dengan alat apapun. Dan orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang meyakini bahwa semua nikmat itu bersumber dari rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang sangat besar itu kenikmatan diturunkannya Al-Qur'an, diberikannya kepada kita hidayah iman dan Islam, dan diberikannya kepada kita usia untuk kita manfaatkan dan untuk kita isi dengan amal soleh. Di antara keberkahan yang Allah berikan berupa keberkahan waktu dan keberkahan amal-amal soleh, serta keberkahan apa-apa yang bisa kita raih sekaligus di waktu yang sangat berkah, amal yang sangat berkah, serta hal-hal yang akan sangat mengundang keberkahan. Mari kita sejenak merenungi hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Salah satunya adalah untuk mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan emas di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut, yang sebentar lagi akan menemui kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya, dan hendaklah kita menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahul mu'minun. Katakanlah dengan rahmat Allah, bifadlillah. Para ulama mengatakan di antaranya Mujahid adalah al-Islam, wa birahmatihi, dan rahmatnya yaitu Al-Quran. Dengan karunia dan rahmat Allah itu maka berbahagialah. Dengan datangnya bulan Ramadan ini memberikan berbagai macam kesempatan yang akan kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit dibuka, walam yughlaq minha babun, dan tidak ada yang ditutup pintu-pintu langit ini satupun. Wa ghulliqat abwabu jahannam walam yuftah minha, dan ditutup, dikunci rapat pintu-pintu jahanam dan tidak ada yang dibuka. Wasufidati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini menunjukkan bahwa amal-amal di bulan Ramadan akan lebih kita bisa memaksimalkannya jika kita benar-benar memahami dan memanfaatkan nikmat ini dengan cara menjadikan
amal-amal kita di bulan Ramadan lebih kita tingkatkan lagi. Dan apa-apa yang Allah larang lebih mudah untuk kita tinggalkan insyaallah ta'ala, asalkan kita benar-benar berazam dan bertekad kuat. Kemudian yang kedua, Ramadan memiliki keistimewaan bahwa di dalam bulan Ramadan amal-amal ibadah itu sangat besar pahalanya. Ada 3 hadis yang sangat mendasari keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis ini sangatlah memberikan kepada kita berita gembira dan busyra. Yang kedua adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berdiri untuk salat malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan syarat iman dan mengharapkan pahala. Kemudian yang ketiga, man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh luar biasa, di dalam bulan Ramadan kita mendapatkan jamuan berupa amal-amal dan kesempatan dari segala pintu kebaikan. Dari pintu puasa, dari pintu membaca Al-Quran, dari pintu sedekah, bahkan dari pintu menyambung silaturahim, dan juga dari pintu sholat malam, berbuka puasa, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu wajhahu 'anil niran 70 kharifan. Barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, 1 hari di jalan Allah, maka akan dijauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun. Kita memiliki banyak dosa, dan dosa-dosa kita ini semakin hari jika tidak kita tutup dengan taubat, dan jika tidak kita ikuti dengan istighfar, atau tidak kita bersihkan dengan amal-amal ibadah, maka sangatlah kita merugi. Dan janganlah kita menjadi orang yang meremehkan dosa, karena dosa-dosa itu akan selalu dicatat oleh para malaikat, dan akan selalu menjadikan diri kita ini akan dihadapkan kepada hari yang tidak akan bermanfaat lagi, harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan adalah doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Doa orang-orang yang sedang dalam keadaan taat, menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwatnya, maka doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awat la turad." Atau dalam riwayat yang lain, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang tidak tertolak, ada 3 doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul musafir, doanya orang yang safar. Yang kedua adalah da'watus shaim, doanya yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Dalam riwayat yang lain, da'watul walid ala waladihi, doa orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim.
Kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang? Maka kita harus memiliki persiapan. Yang pertama adalah persiapan kebersihan hati kita. Mari kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita memiliki hasad, iri, dengki, permusuhan terhadap seseorang. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turfa'ul a'malu ibni Adam kulla itsnain wal khamis. Akan diangkat amal anak Adam setiap hari Senin dan Kamis. Dan begitu juga di bulan Sya'ban. Kemudian akan dilihat jika ada di antara dua orang yang saling bermusuhan, bainahuma syahna, antara keduanya itu saling bermusuhan, maka amal itu tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berhati-hati dan membersihkan hati kita. Kemudian yang kedua, persiapan apa? Persiapan kita harus benar-benar banyak-banyak berdoa supaya kita dipanjangkan umurnya dan supaya kita dimudahkan Allah taala. Allah taala ya memberikan kepada kita waktu, akan tetapi kita tidak tahu umur kita. Makanya para sahabat, para salaf terdahulu mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak ya menghadirkan begitu beratnya kehidupan ini jika kita tidak dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menyibukkan diri dengan berzikir, menyibukkan diri dengan mengingat akhirat, menjauhkan diri dari segala macam kehidupan yang bisa melalaikan. Kemudian yang terakhir, mari kita memaksimalkan ketika kita sudah ada di bulan Ramadan, maka kita maksimalkan. Siang hari kita puasa, malam hari kita sholat tarawih, membaca Al-Quran. Kemudian kita isi dengan amal-amal yang disunahkan. Ketika kita berpuasa, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti menonton TV yang mengandung kemaksiatan. Kemudian jangan sampai kita menghibah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, dia berkata bohong, dia ghibah, namimah, atau menyampaikan berita-berita dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dan dia meninggalkan syahwatnya. Kemudian setelah kita berpuasa, mari kita mengingat kesulitan orang-orang miskin. Oleh karena itu Allah mensyariatkan zakat fitri. Dan mari kita sisihkan harta kita ketika di bulan Ramadan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman kana lahu minal ajri mithlu ajri shaim la yanqusu min ajrihi syai'a. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Kemudian setelah kita menjadi orang yang peduli terhadap orang miskin, mari kita menyibukkan diri pada 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir adalah 10 hari yang paling istimewa yang ada dalam usia kita. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam yang ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan adalah 84 tahun lebih. Berarti amal satu malam 12 jam, dimulai dari setelah maghrib, diakhiri setelah sebelum subuh, itu lebih baik dari malam-malam 1000 bulan. Dan terakhir, setelah di bulan Ramadan kita beramal, kita berdoa.
supaya Allah menerima ibadah puasa kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tasadduqana wa tilawatana. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah salat malam kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah bacaan Al-Qur'an kami, dan semoga kita menjadi orang yang ketika keluar di Ramadan kita diampuni dosa-dosanya dan bersih seperti anak yang baru terlahir dari perut ibunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.